Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing tentang tekanan. Nah, tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap setiap luas permukaan. Nah, jadi dari pengertian ini kita bisa dapat tekanan itu adalah gaya per satuan luas permukaan. Jadi, kalau misalnya ada sebuah vas bunga, misalnya vas bunga ada di atas meja, nah kemudian vas bunga ini seperti ini dengan alasnya itu adalah lingkaran. Kemudian berapa tekanan yang ada pada vas bunga terhadap meja? Maka yang dihitung itu adalah kalau ditekan oleh sebuah gaya maka kita pakai gaya, tapi kalau tidak ada keterangan di situ maka kita bisa pakai berat dari vas bunga itu sendiri atau weight. Nah, tapi kita bisa tekankan yang di sini yang dimaksud adalah A atau luas permukaan dari alas vas bunga, yaitu sebuah lingkaran, bukan luas mejanya. Ya. Jadi bukan luas mejanya yang kita pakai, tapi yang alas dari vas bunga. Kenapa? Karena luas permukaan adalah yang bersentuhan dengan meja. Jadi di bagian meja juga cuma bagian yang bulatan ini aja, bukan keseluruhan dari meja. Ya. Oke. Kita lanjut untuk bahas soalnya. Jadi, tekanan adalah satuannya Newton per meter persegi atau setara dengan 1 Pascal. Kemudian luas permukaan itu A, area, dengan satuannya yaitu adalah meter persegi, dan gaya dengan satuan Newton. Di sini soal nomor 1 adalah ada sebuah tabung dengan diameter 35 cm memiliki massa 3,08 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan tekanan alas tabung. Kita bisa tulis yang diketahui adalah diameter. Atau kita bisa langsung aja ya diameter. Karena yang diketahui diameter, kita pakainya jari-jari. Karena di sini tabung ini tidak ditekan dengan sebuah gaya, melainkan dengan berat dari tabung itu sendiri. Yang kita tahu, W itu adalah M dikali G. Nah, sebelum itu kita mau hitung luas dari ininya nih. Apa ini? Itu luas dari alasnya. Alasnya adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari R. Nah, kita bisa hitung R-nya itu adalah setengah dari diameter atau diameter per 2. Diameternya adalah 35 cm per 2. Gitu. Atau 35 per 2. Nah, ini bisa diuraikan menjadi desimal, yaitu 17,25. Berapa sih 35 per 2? 17,25 kan? 17,5 ya? 17,5. Atau kita bisa giniin aja. Nah, karena kita harus konversi ke dalam meter, karena kita tahu bahwa luas permukaan itu harus dalam satuan meter persegi, maka kita akan ubah menjadi 35 per 2, 1 cm berapa meter? Oke, 1 per 100 ya. Jadi nanti kita bisa tulis aja 35 per 200 meter. Itu R-nya. Nah, kemudian kita tulis dulu yang diketahui adalah massanya 3,08 kg dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah berapa sih tekanannya, pressure-nya. Nah, kita bisa hitung bahwa tekanan itu adalah F per A, di mana F-nya itu kita ganti dengan W karena gaya berat dengan A. A-nya itu apa sih? A itu adalah luas lingkaran. Boleh kita tulis dulu A di sini dan kita cari A di sini. A itu adalah luas lingkaran. Yang mana luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Kita bisa pakai pi-nya itu 22 per 7 dikali dengan R-nya yang tadi ini. Ya. Itu 35 per 200. Ingat R-nya kuadrat, jadi dikali lagi. Ini dikasih meter, kemudian 35 per 200 meter. Ini kita bisa coret jadi 5. Kemudian ini dibagi 2 dapat 11, dibagi 2 dapat 100. Kemudian ini berapa ini ya?
35 kali 35 kali 55. 35 kali 55. 5 kali 5 25, 5 kali 3 15 tambah 2 ini juga sama 12, 1925. 1925 dibagi dengan berapa? 2000 dikali 100, 20.000. Nah ini A-nya. A-nya adalah 1925 atau 1925 per 20.000 meter persegi, karena ini meternya ada 2 gitu ya. Oke. Nah setelah itu apa? Setelah itu kita cari P-nya. W dibagi A. W-nya adalah W itu mg. Jadi M-nya tadi berapa M-nya? M-nya segini. 3,08 dibagi dikali 10 karena harus dikali dengan G. Terus 1925 per 20.000. Nah, ini gimana? Kita bisa hitung. Sini tempatnya sempit ya. Oke, kita pindahin dulu. Oke, taruh sini mungkin. Nah, kita bisa hitung P-nya adalah 3,08 dikali 10. Komanya pindah ke belakang 1 kali ya. Jadi 30,8 Newton. Kemudian tadinya dibagi. Nah, sekarang kita kali. Asalkan ininya dibalik. Ya. Jadi 20.000 dibagi 1925. Nah, kalau bisa ditelusuri ini akan dapat 320 Pascal gitu ya. Oke, cross check lagi kalau misalnya hitungan saya salah, misal kurang 0 ya, coba. Nah sekarang kita ke soal yang nomor 2. Jadi ada sebuah batu berbentuk prisma segitiga memiliki alas berupa segitiga siku-siku dengan sisi tegak 5 cm dan 12 cm. Jika massa batu tersebut 18 kg, berapakah tekanan yang dihasilkan batu? Nah, prisma itu seperti apa sih prismanya segitiga? Prisma segitiga. Oke, kita bisa bikin kayak gini. Ini siku-siku. Kemudian kita copy. Lalu kita kasih begini. Nah, ini prisma segitiga. Nah, jadi di sini ada keterangan sisi tegaknya 5 cm dan 12 cm. Nah, batu ini berada pada tanah sehingga tekanannya batu itu berapa? Kita bisa hitung. Yang diketahui adalah sisi tegak, bisa alas, bisa tinggi. Jadi misalnya alasnya 5 cm, kemudian tingginya adalah 12 cm. Jika massa, berarti massanya adalah 18 kg. Nah, kemudian biasanya G ya, G kita ketahui dari 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah tekanannya, sama seperti tadi. Jadi tekanan itu karena di sini tidak ada gaya luar atau tekanan gaya eksternal, maka kita pakai berat dari batu itu sendiri. W dibagi dengan A. Yang kita tahu W itu adalah W itu adalah M dikali G. Kemudian A itu alas dari sebuah segitiga. Jadi luasnya segitiga apa? Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, setengah kali 5 cm. Nah, ini dia. Kita harus mengubah si 5 ini menjadi meter. Jadi ini kita boleh geser dulu sebentar. Kemudian kita mau ubah ke dalam meter. Berapa sih sentimeter ubah ke meter? 5/100, betul nggak sih? Iya. Ini juga sama ya. Jadi nanti 12/100 meter seperti itu. Nah, jadi nanti gini nulisnya.
5, 100, lalu kalau nggak gini, karena di atasnya itu mg, berarti di sini setengah kali ls kali tinggi gitu aja ya. Nah, kalau gitu berarti 18 10 per setengah kali 5 per 100 dikali berapa? 12 per 100. Ini coret-coret 6. Ya, terus apa lagi? Ya udah, kalau kayak gitu. Tinggal 18 dikali 10 berapa? 180. Dibagi berapa ini? 6 kali 5 atau 5 kali 6 30 dibagi 10.000. Ya udah. Jadi P adalah 180, tadinya dibagi, sekarang kita kali, asalkan dibalik. 10.000 dibagi 30. Ini kan 6 ya. Jadi jawabannya adalah 60.000 Pascal atau 60 kilo Pascal. Gitu. Kita lanjut. Jadi di sini ada bajai. Bajai itu memiliki massa. Jadi kita langsung aja diketahui massanya adalah 810 kilo. Dengan luas kontak masing-masing ban, berarti di sini boleh A 18.000 cm persegi dengan permukaan jalan. Tentukan besar tekanan yang bekerja pada jalan. Jadi bajai itu punya massa yang seberat 810 kg. Dari massa itu punya gaya berat sehingga menekan jalanan. Nah, berapa sih tekanan yang bekerja pada jalanan? Nah, kita harus tahu bajai itu punya rodanya berapa? 3. Ada 3 roda ya. Nah, dengan 3 roda ini, maka luas alas ini adalah cuma 1 roda. Jadi ini harus dikaliin 3. Jadi ini kalau dikaliin 3 berapa sih? 14 kali 3, 54 ya? 54. Nolnya ada 3 cm persegi. Nah, ini dia. A itu satuannya harus meter persegi. Jadi ini harus dibagi dengan 10.000. Berapa tuh? 54 per 10 atau 5,4 meter persegi. Gitu ya. Nah, dengan seperti itu, maka kita bisa cari tekanannya. Berapa sih tekanannya? Tekanan lagi-lagi menggunakan bukan F tapi W dibagi A. W-nya adalah mg. 810 dikali 10. Ya, jadi W itu adalah M kali G. M-nya itu 810, G-nya itu 10. G itu selalu 10 meter per second kuadrat. Atau kalau misalnya di SMA kalian pakai angka yang desimal gitu. 9,8. Kita lanjut ke sini. 810 dikali 10 dibagi dengan A-nya. Ingat A-nya itu ini ya. Atau bisa pakai yang ini nih. Supaya nggak ada koma-koma di antara kita. Gitu ya. 54 per 10. Ini bisa 810 dikali 10 atau boleh nolnya disiniin. Dikali 10 dibagi 54. Karena kan tadinya dibagi, sekarang dikali, asalkan dibalik. Gitu ya. Nah, berarti ini berapa nih? Kalau misalnya masing-masing dibagi 9 berapa ya? Kalau ini dibagi 9, ini 9. Kalau ini dibagi 9 dapat 6, betul nggak? Terus kalau ini dibagi 3, ini dapat 3. Kalau ini dibagi 3 dapat 2, betul nggak? Nah, maka 30 dibagi 2 adalah 15. 15 apa? Pascal. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya ini ada sebuah balok bermassa 48 kilo, ukurannya 20 cm, 16 cm, dan 6 cm. Bila G adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan berat balok. Nah, ini kalau misalnya ditanya berat balok, tadi gampang ya. Kalau berat itu W itu mg. M-nya adalah 48 dikali 10, 480 Newton. Ingat, kalau ini dalam kilogram
dan ini dalam meter per second kuadrat, maka 1 Newton itu setara dengan kilogram meter per second kuadrat. Seperti itu. Nah, yang B, tekanan maksimum. Jadi, tekanan itu adalah F, atau dalam hal ini bukan F ya, W per A. Tekanan itu selalu berbanding terbalik dengan luas alasnya. Kalau yang dicari maksimum, maka kita pakai A-nya yang minimum. Atau kita bisa min gitu ya, A minimum. Artinya kita pakai kombinasi angka yang kecil-kecil. Kalau A yang minimum berarti kalau ini didudukin ke arah kiri gini nih. Jadi diberdiriin, nanti jadi begini si baloknya. Nah, maka yang bawah 16, yang bawahnya 6, ini 16. Jelek. Jadi kita pakai kombinasi yang 16 cm. Si baloknya diberdiriin. Ini 6 cm. Kenapa? Karena dengan posisi ini, dengan posisi alasnya 16 dan 6, ini akan menghasilkan tekanan yang paling besar. Kita tahu karena hubungan dari P dengan A itu selalu berbanding terbalik. Jadi semakin besar semakin besar P maksimum, kita akan selalu ngambil A yang minimum. Kita lanjut, W-nya 480. Kita ambil kombinasi yang 16 dan 6 cm. Ingat, kita punya kita punya sisi-sisi yang dalam senti. Kita harus ubah ke dalam meter. Nah, karena 16 itu dalam senti, kita harus bagi 100. Dan juga 6 harus dibagi 100. Ya, jadi gini. 480 dikali 100 dikali 100. Tadinya kan dibagi. Sekarang dikali, asalkan dibalik. Bagian ini ada di atas semua. Berarti 10.000 ya. 10.000 dibagi 16 sama angka 6. Nah, 48 bagi 6 berapa sih? 8. 8 dibagi 16, 2. Maka 10.000 dibagi 2, betul, 5.000 Pascal. Nah, sekarang yang kebalikannya, tekanan minimum. Kalau tekanannya paling kecil, maka kita akan ambil A yang paling besar. Jadi 480 itu harus dibagi dengan yang besar-besar. Mana yang besar-besar? Ini dan ini. 20 cm dibagi berapa? 100. Karena 20 per 100 itu untuk mengubah dari senti menjadi meter. Dikali bagian yang kecilnya itu, bagian yang besarnya itu 16 per 100. Jadi di sini 480 dikali, tadi kan dibagi. Sekarang dikali, asalkan dibalik. 10.000 per 20 dan 16. Ini dapat 24, benar gak? 24 dibagi 16 dibagi 8 dapat 3, dibagi 8 dapat 2. Nah, tinggal 30.000 bagi 2 berapa? 15.000. Benar gak? Kita cross check dulu. Kenapa 15.000 Pascal lebih gede dibanding 5.000 Pascal? Apakah kita tadi salah ya? Ngitungnya yang mana yang salah ya? 48 bagi 6, 8. 8 bagi 2. Atau ini yang salah. 48 bagi 20. 24 bagi 8, 3. 24 dibagi 2. Yang mana yang salah ya ini ya? Empat 48 dibagi 16.
48 dibagi 6, 8. Oh, ini 80. Oh, jadi ini 50.000. Nih, ada angkanya ada 5 ya. Jadi ini 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya? Jadi ini ada 500.000 Pascal. Kalau ini 15.000 Pascal. Oke, akhirnya ketemu. Yang salah di mana? Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.